Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang revenue cycle dalam perusahaan mie gacuan. Revenue cycle adalah rangkaian aktivitas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan hingga perusahaan menerima pembayaran. Proses revenue cycle pada mie gacuan dimulai ketika pelanggan datang langsung ke outlet atau melakukan pemesanan melalui aplikasi. Setelah itu, pelanggan memilih menu makanan dan minuman yang diinginkan. Kasir kemudian menginput pesanan tersebut ke dalam sistem POS atau point of sale. Sistem akan menghitung total pembayaran secara otomatis dengan mencetak struk pesanan. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran menggunakan tunai, e-wallet, atau kartu. Sistem akan memeriksa apakah pembayaran berhasil atau tidak. Jika pembayaran gagal, maka transaksi dibatalkan. Dan jika pembayaran berhasil, sistem akan memberikan konfirmasi pembayaran dan pesanan diteruskan ke bagian dapur. Bagian dapur kemudian menyiapkan makanan dan minuman sesuai pesanan pelanggan. Setelah pesanan selesai dibuat, makanan diserahkan kepada pelanggan. Pada tahap akhir, sistem secara otomatis mencatat transaksi sebagai pendapatan perusahaan, memperbarui laporan penjualan harian, serta mengurangi stok bahan baku yang digunakan. Setelah semua proses selesai, maka siklus pendapatan atau revenue cycle berakhir. Tujuan utamanya yang pertama yaitu memastikan transaksi cepat dan akurat, yang kedua mengoptimalkan pelayanan pelanggan, yang ketiga mencatat pendapatan secara real time. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart expenditure cycle, yang merupakan proses pengeluaran perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan operasional. Prosesnya dimulai ketika stok bahan baku seperti mie, ayam, cabai, minuman, dan bahan lainnya mulai menipis. Bagian gudang atau dapur kemudian membuat permintaan pembelian purchase requisition untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut. Setelah itu, tim purchasing memilih supplier yang sesuai dan membuat purchase order. PO kemudian dikirim kepada supplier sebagai tanda pemesanan barang. Selanjutnya, supplier mengirimkan barang yang dipesan ke gudang. Bagian gudang menerima barang dan melakukan pengecekan kualitas serta kuantitas barang. Sistem kemudian memeriksa apakah barang yang diterima sudah sesuai dengan purchase order atau belum. Jika barang tidak sesuai, maka barang akan ditolak dan perusahaan melakukan komplain kepada supplier. Namun, jika barang sesuai dengan PO, barang diterima dan disimpan di gudang. Setelah itu, invoice atau tagihan dari supplier diterima oleh perusahaan. Bagian terkait kemudian mencocokkan invoice dengan purchase order dan data penerimaan barang untuk memastikan semuanya sesuai. Setelah proses pencocokan selesai dan data dinyatakan benar, bagian keuangan melakukan pembayaran kepada supplier sesuai jatuh tempo yang telah disepakati. Supplier kemudian menerima pembayaran dan proses expenditure cycle selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan BPMN Revenue Cycle. Prosesnya dimulai ketika pelanggan datang langsung ke outlet mie gacuan atau melakukan pemesanan melalui aplikasi pemesanan makanan. Pada tahap ini, pelanggan melihat daftar menu yang tersedia.
memilih makanan dan minuman yang diinginkan, kemudian menentukan jumlah pesanan. Setelah pelanggan menentukan pesanan, kasir menerima informasi pesanan tersebut, lalu menginput seluruh detail pesanan ke dalam sistem point of sale. Sistem ini akan mencatat nama menu, jumlah pesanan, serta menghitung total tagihan secara otomatis. Setelah data tersimpan, sistem mencetak struk sebagai bukti pesanan pelanggan. Kasir melakukan konfirmasi pembayaran dan pelanggan bisa membayar menggunakan uang tunai, e-wallet, kartu debit atau kredit. Kasir kemudian memproses pembayaran melalui sistem POS untuk memastikan nominal yang dibayarkan sesuai dengan total transaksi. Setelah pembayaran dilakukan, sistem point of sale akan memverifikasi status pembayaran. Jika pembayaran berhasil, maka sistem memberikan konfirmasi bahwa transaksi valid dan pesanan diteruskan ke dapur. Namun, apabila pembayaran gagal, maka pembayaran diulangi lagi. Setelah pembayaran terverifikasi, bagian dapur mulai menyiapkan makanan sesuai detail pesanan. Setelah makanan selesai dibuat, pesanan diserahkan kepada pelanggan dan tahap dalam revenue cycle selesai. Sistem back-end secara otomatis mencatat transaksi sebagai pendapatan, pembaruan laporan penjualan harian, dan mengurangi bahan baku sesuai dengan menu yang diproduksi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang BPMN Expenditure Cycle. Expenditure Cycle atau siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan operasionalnya, serta pengelolaan kewajiban pembayaran kepada pihak-pihak yang telah menyediakan barang atau jasa tersebut. Bagi Megacuan, expenditure cycle terutama berfokus pada pengadaan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi menu, mulai dari mie, bumbu, sayuran, minuman, hingga bahan pelengkap lainnya. Diagram BPN Expenditure Cycle Megacuan memperlihatkan plan utama yang mempresentasikan aktor-aktor yang terlibat dalam siklus pengeluaran ini, yaitu gudang atau dapur, purchasing atau pembelian, supplier, dan keuangan. Keempat aktor ini bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup, tepat waktu, dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan, dengan biaya yang efisien dan pembayaran yang terkelola dengan baik. Macam-macam aktor yang terlibat itu yaitu ada 4, yaitu pertama, gudang atau dapur, ialah mendeteksi kebutuhan bahan baku dan menerima serta memeriksa barang dari supplier. Yang kedua, purchasing atau pembelian, yang mengelola pemilihan supplier, pembuatan dan pengiriman cash order atau PO. Yang ketiga, supplier, memproses pesanan, mengirim barang, dan mengirim invoice tagihan. Yang keempat, keuangan, yaitu menerima invoice, melakukan verifikasi, dan melaksanakan pembayaran. Selanjutnya, tahapan proses. Tahapan memproses dari gudang atau dapur, mendeteksi stok bahan baku yang menipis, lalu membuat forecast atau pembelian requisition atau PR sebagai permintaan pengadaan resmi kepada Departemen Purchasing. Yang tahapan proses yang kedua yaitu purchasing, memilih supplier yang sesuai berdasarkan harga, kualitas, dan rekam jejak pengiriman, kemudian membuat dan mengirimkan purchase order atau PO kepada supplier terpilih. Ketiga, supplier menerima PO.
Berproses pesanan mengirimkan barang ke Ninjacuan dan mengirimkan invoice sebagai tagihan pembayaran. Yang keempat, gudang atau dapur menerima barang dan melakukan pemeriksaan kualitas serta kuantitas. Jika barang sesuai PO, barang disimpan di gudang. Jika tidak sesuai, barang ditolak dan komplain diajukan sebagai supplier. Yang kelima, Departemen Keuangan menerima invoice dari supplier dan melakukan three-way atau three-way matching, yaitu mencocokan invoice dengan PO dan laporan penerimaan barang stok untuk memastikan keabsahan tagihan. Yang keenam, setelah verifikasi selesai, keuangan melakukan pembayaran kepada supplier sesuai jatuh tempo yang disepakati. Selanjutnya, pengendalian internal. Titik kritis pengendalian terdapat pada pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang saat penerimaan, serta proses three-way matching di Departemen Keuangan. Kedua tahap ini memastikan bahwa Ninjacuan biaya hanya menerima dan membayar barang yang benar-benar sesuai dengan yang dipesan dan diterima dalam kondisi yang baik.